Ini teman-teman ada yang belum tahu ya, kita buka sedikit nih ya, buka sedikit. Jadi pesantren ini adalah pesantren yang dibangun dari hasil sedekah umat Islam yang digalang melalui media sosial. Programnya adalah patungan 10.000 per orang per bulan. Jadi ini pesantren recehan di sini tuh. Kita nggak punya donatur yang setiap bulan ngasih 1M, 2M gitu ya, nggak ada seperti itu. Kita adalah pesantren yang dibangun dari 10.000 demi 10.000 yang dikumpulkan dari umat. Justru dari situ kita ingin mendidik mereka supaya mereka menjadi orang yang tumbuh dengan kepedulian sosial yang tinggi. Gitu. Nah, dan mereka akan merasakan pengalaman spiritual dari hasil bersedekah ini. Karena sering masuk ke kita DM kayak gitu ya. Ustaz, tolong doain, saya pengen lulus tahun ini, saya ada sedekah sedikit buat anak yatim, tolong didoakan. Setelah ada waktu berlalu, Ustaz, alhamdulillah saya sudah lulus. Ceritakan perjalanannya dengan dia punya sesuatu dari hasil sedekahnya itu. Dia merasa ada pengalaman spiritual dari bersedekah. Nah, secara tidak langsung kita sudah mendidik orang-orang kaya baru di sini. Sudah mendidik manusia-manusia yang memang punya pengalaman spiritual dengan bersedekah itu. Uang 10.000 itu buat orang-orang di perkotaan kan bakso aja nggak cukup gitu ya. Bakso aja udah berapa sekarang? Ada yang 15, ada yang 20 kan ya. Nah, 10.000 bersedekah dan mereka bisa mengikuti progres pembangunan pesantren melalui medsos. Karena setiap hari kita kan update konten terus, dari mulai anak-anak ngantuk pagi hari sampai anak-anak beraktivitas terus kita laporkan. Nah, ini membuat mereka juga merasa terlibat di sini. Mereka punya tadi pengalaman spiritual di sini. Nah, jadi sekarang di sini sudah punya 20 hektar lahan, ada peternakan, perikanan, ada pariwisata, ada peternakan kuda juga dan lain sebagainya lah yang ada di sini, hasil dari patungan 10.000 per orang per bulan itu. Ini tidak banyak ya, ternyata uang 10.000 manfaatnya besar gitu ya. Berkah mungkin. Berkah, mudah-mudahan berkah anak yatim dan juga berbagi keberkahan dengan para donatur seperti itu. Nah, sekarang secara fisik di sini kita yang ada itu sekarang tadi berkuda, ada bisa memanah, ada peternakan domba Australia, ada domba-domba ras lainnya, ada binatang-binatang yang beberapa lah ya yang tidak dilindungi. Jumlah santrinya berapa Pak? Tentunya alhamdulillah 200 orang. Ini semua yatim dan insya Allah full gratis, tidak ada biaya apapun dari mulai masuk sampai keluar nanti SMA. Kalau lulus itu mereka kembali ke rumahnya atau mereka mengabdi di sini? Sebetulnya ada masa pengabdian 1 tahun, cuma sebetulnya kita targetkan mereka ini tidak lulus selalu keluar gitu ya. Itu sebenarnya ingin anak-anak ini melanjutkan ke jenjang lebih tinggi gitu. Jangan takut karena sekarang ini kan banyak sekali beasiswa apalagi untuk program tahfidz ya. Jadi sebenarnya nggak pesimis gitu, walaupun kita nggak punya uang, tapi di luar sana banyak sekali beasiswa kalau memang anaknya punya kemampuan gitu. Insya Allah lah, mudah-mudahan mereka kelas 3 SMA nanti sudah paling tidak 18 juz sudah dikuasai gitu. Diminum dulu, teteh, minum dulu. Nanti kita ke lapangan, ya sob. Silahkan dulu, minum dulu. Paling dibangun mulai tahun berapa? Ini sebenarnya dirintis 2016. Masih baru. Dirintis itu 2016 itu baru bikin akte segala macam. 2016 itu. 2017 sudah jadi berbentuk yayasan. 2017 akhir baru pembangunan. Awalnya hanya punya 500 meter persegi nih. Ini saja. Ya, gedung ini setengahnya juga. Nah, jadi medsos itu tidak hanya banyak jeleknya, ya. Medsos itu alat, tergantung kita yang menggunakannya. Kalau dibuat
untuk kepentingan anak yatim ternyata bisa. Kalau dibuat untuk dakwah ya bisa. Kita saat ini sudah kurang lebih punya 80.000 donatur tetap. Nah, bukan tetap sih, ya database-nya ada 80.000 donatur yang sudah istiqomah gitu ya setiap bulan. Kenapa? Karena di sini kos operasional untuk 200 santri yatim saja bisa mencapai 300 jutaan. Belum pembangunan-pembangunannya, divisi usaha dari yayasan sebetulnya. Kalau ada lupa itu, cuma anak santri juga setiap minggu dilibatkan di sana untuk jaga wahana. Ya tadi memupuk jiwa entrepreneurnya mereka. Yang sementara ini yang paling jauh itu dari Aceh. Dari Aceh, dari Jawa Tengah, dari Jakarta, Jabodetabek, dari Malang, dari Banten. Itu mereka datang ke sini atau ada pihak? Kita buka pendaftaran online, ya, tapi ada juga yang melalui mulut ke mulut. Untuk kedepannya misalkan ada targetan misalkan berapa ratus santri gitu. Kuotanya atau mungkin berkembang? Kalau target visi yayasan secara umum kita pengen satu pesantren 1.000 santri minimal. Kalau ini pesantrennya hanya di Sukabumi saja Ini atau? baru di sini. Tapi kita punya niatan pengennya satu kota satu pesantren, 1.000 santri di dalam. Sekarang lagi merintis di Purwakarta. Oh, udah mulai ngebangun. Bukan, mau beli-beli lahan di sana. Mulai baru beli-beli lahan. Mudah-mudahan 4 atau 5 tahun lagi. Jadi untuk yang pertama itu di sini. Ini yang master plan-nya di sini. Kalau untuk itu Pak Ustadz yang menggagas pertamanya atau apa gitu? Kang Sandi. Kang Sandi. Ya. Jadi beliau ini tadinya pengusaha online, basicnya bukan kiai atau pesantrenan, bukan. Dia pengusaha online dan sudah berhasil, dia sukses, dan dia memang konsen menyantuni anak yatim dulunya. Cuma setelah lama-lama mungkin dia berpikir bahwa anak yatim itu tidak hanya disantuni sebenarnya, tapi harus dipikirkan masa depannya, dibentuk karakternya supaya mereka ini tidak menjadi manusia yang cacat secara emosional dan sosial gitu. Tidak bergantung kepada orang lain. Nah itu tumbuh memiliki karakter kuat, justru menjadi manusia yang peduli sama orang lain. Jadi dia diajar untuk tangan di atas ya, tidak lagi menjadi tangan di bawah. Di sini anak-anak makanya di sini dilarang donatur itu memberi uang cash sama anak-anak, nggak boleh gitu ya, karena anak-anak harus tangannya di atas, nggak boleh di bawah. Anak-anak dikasih uang jajan setiap hari, dikasih tabungan. Kalau ada program kita kalau misalnya kurban, mereka yang bagikan ke keluarga gitu. Ada program Quran, mereka yang bagikan keluarga. Jadi dididik untuk tangan di atas. Lebih banyak memberi gitu. Iya, masalah anak yatim ini kan karena mereka sering disantuni, akhirnya mentalnya ya dari beli gitu. Ketergantungan. Nah, gampang lah, nanti juga ada santunan kan gitu. Kita berusaha balik gitu. Anak-anak harus punya karakter, anak-anak harus punya visi yang besar. Tidak boleh jadi manusia-manusia yang punya cita-cita pendek gitu. Yang sering kita inikan ke anak-anak tuh, kamu cita-citanya jangan jadi dokter, jangan jadi apa. Cita-cita itu taklukkan Masjidil Aqsa, taklukkan Roma gitu. Jadi mereka punya cita-cita yang memang tidak duniawi gitu, tidak visinya orientasinya tidak duniawi. Ya mudah-mudahan ya nanti teman-teman walaupun hanya menjadi donatur gitu, ketika anak-anak di sini ada yang benar-benar melakukan Masjidil Aqsa gitu, ya mudah-mudahan punya jariah di situ gitu ya, pahalanya mengalir. Masalahnya bukan kapan dan bagaimana Allah akan memenangkan Islam. Masalahnya adalah kita terlibat nggak di situ gitu. Ya, yang jadi masalah kan itu. Islam mau atau tidak mau akan dimenangkan oleh Allah di akhir zaman ya. Dihalangi apapun ya akan ada yang bisa menghalangi kehendak Allah ya. Itu sudah janji Allah bahwa di akhir zaman Islam akan menang. Yang jadi masalah kita ada di mana saat itu gitu. Kita ingin melahirkan generasi yang mampu menembus dunia gitu nanti.
Pesantren ini dulu beli lahan pertama kali Januari 2017, peletakan pertama dengan Pak Wakil Bupati Maret 2017. Di sini khusus santri. Oh, santri yatim. Di sini khusus Ada berapa itu? 200 santri yatim. santri, semuanya gratis. Konsep pesantren Mabda Islam sendiri ini seperti apa sih Ustaz? Jadi konsep pesantren Mabda Islam itu sebenarnya adalah konsep pesantren berbasis wakaf. Jadi bagaimana kita memiliki kemandirian ekonomi berbasis wakaf produktif. Dan bisa teman-teman lihat di sini konsep wakaf produktif yang kita kembangkan adalah berbasis wisata. Kenapa berbasis wisata? Pertama, bisa menghidupkan area. Yang kedua, bisa menjadi pusat transaksi bisnis warga, bisa jualan, gitu kan. Kemudian juga dari sisi peluang ke depan, pesantren bila memiliki produk, melemparnya mudah. Ya. Dan menjadi objek pendidikan bagi para santri untuk belajar jualan dan memaintain segala sesuatu yang ada di sini. Dan ini ada harapan mungkin dari Ustadz untuk pesantren ini ke depannya. Ada impian apa sih yang istilahnya dari Ustadz sendiri belum? Impiannya adalah satu kota, satu pesantren, satu pesantren 1000 santri gratis. Luar biasa. Mudah-mudahan terwujud Ustadz. Insya Allah. Ini mungkin terakhir aja Ustadz untuk obrolan kita. Ada nggak misalkan yang ingin Ustadz sampaikan untuk nanti mungkin masyarakat yang menonton video ini, apa yang ingin Ustadz sampaikan kepada masyarakat yang ada di Sukabumi, yang ada di Jawa Barat, yang ada di Indonesia? Ya, saya mungkin hanya ingin mengingatkan bahwa ada sebuah ayat dalam Al-Quran yang mungkin kita hafal semua ya. Ar-ra'aital ladzi yukadzibu bid-din, fadzalika alladzi yad'u al-yatim. Tahukah kalian siapa yang pendusta agama itu? Kata Allah begitu. Kemudian Allah menjelaskan bahwa mereka yang menghardik anak yatim dan tidak peduli kepada fakir miskin. Menghardik di sini dalam artian bukan menyiksa, zolim, mukulin, marahin, bukan. Tapi menghardik di sini makna luasnya itu adalah tidak peduli kepada urusan anak-anak yatim. Makanya kami di sini mengeluarkan sebuah program, yaitu program patungan 10.000 per bulan per orang. Kecil nominalnya, tapi dilakukan bersama-sama secara istiqomah, insya Allah efeknya bisa membantu banyak anak-anak yatim di Indonesia. Harapannya begitu sebenarnya. Nah, Ya, terima kasih Abi, Ustadz. Sama-sama. Terima kasih banyak, mudah-mudahan sehat selalu, panjang Amin, umur, amin. bisa terus menjaga anak-anak yang ada di sini. Terima kasih banyak teman-teman. Kita dari Semoga tidak kapok kesini lagi. Insya Allah. Masya Allah. Ya, mungkin itu obrolan kita bersama Abi Sandi di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Nanti kita masih banyak explore yang ada di sini, banyak sekali wahana-wahana luar biasa di sini. Ini bukan tidak terlihat seperti pesantren, padahal ini adalah pesantren yang istilahnya sudah membuat terobosan baru di Indonesia. Mudah-mudahan ini juga bukan hanya dicontoh, tapi nanti insya Allah juga ada pengembangan dari pesantren Mabda Islam sendiri yang akan insya Allah membuka pesantren-pesantren lainnya di kota-kota lainnya.